Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya. Ini bahan yang akan dipakai ya. Ada panel P10, ada kabel fleksibel, ada kabel power, ada controller ya. Terus ada adaptor atau power supply. Terus yang terakhir ini ada bingkainya ya. Bingkainya udah sesuai dengan panjang yang akan dirakit. Bingkainya juga bisa minimalis seperti itu, yang sudah jadi sudah ada. Namun di sini saya akan membuat yang bingkai warna emas tadi ya. Oke, ini panel P10 nya ya. Ada 6 biji, ada 6 pieces. Satu piecesnya 16 kali 32 cm. Ada 2 baris di sini ya. Jadi nanti panjang dan lebar keseluruhannya adalah 32 kali 96 cm. Panjang panelnya ya, tingginya 32. Sekarang yang pertama kita rakit dulu ya. Kita jajarin 1 sampai 3, terus di bawahnya 1 sampai 3 juga. Di sini jangan sampai kebalik ya. Di sini ada tanda panahnya. Jadi harus sejajar antara panel 1 dengan panel yang lainnya ya. Arahnya ke sebelah kanan, dan panel itu ada yang ke atas juga ya, harus ke atas. Kalau nggak searah nanti nggak akan nyala ya. Oke, selanjutnya kita akan memasang kabel fleksibel ya. Kalau ini mudah ya, karena nggak bakalan kebalik. Kalau kebalik nggak akan masuk ya, soalnya ada songket penguncinya. Sudah seperti ini ya, ada 6 kabel fleksibel. Karena panelnya 6, jadi di sini kabelnya juga 6. Ini yang kabel pertama nanti dihubungkan ke controllernya ya. Ini adalah kabel power. Yang warna merah adalah positif, dan yang warna hitam adalah negatif atau ground ya. Sekarang pasang satu-satu. Ini ada 6 juga songketnya. Ini juga nggak bakalan terbalik ya, soalnya sudah ada pengunci songketnya. Jadi kalau terbalik nggak akan masuk ya. Jadi nggak usah khawatir, di sini mudah ya. Oke, sudah semua ya. Ini sudah di paralel ya. Oke, selanjutnya kita hubungkan kabel fleksibel ini 1 dan 2 ke kontrolernya ya. Ini bisa kebalik nih kalau nggak teliti. Jadi di sini ada tanda panah ya. Tanda panah nanti di garis merah ya, di garis merah nih. Nah, ini nih tanda panahnya nih, sejajar dengan garis warna merah yang ada di kabel fleksibel. Oke, ini adalah speakernya ya. Ini buat alarm kalau nanti pas waktu sholat nanti ada alarm. Oke, sekarang tinggal kita hubungkan controller ke power supply ya. Ini jangan sampai kebalik. Kalau yang ke colokan listrik rumah 220 ini ada tutupnya, terus ada tanda N atau L ya, itu bolak-balik nggak apa-apa. Terus outputnya ini 5 volt ya, 5 volt ini pakai 40 ampere. Di sini ada negatif dan positif. Di sini jangan sampai kebalik ya. Yang hitam di negatif, terus yang merah di positif. Itu ada 6 terminal ya, sebelah kanan 3 kanan positif, terus yang 3 kiri negatif. Oke, yang pertama tadi sudah dihubungkan ya, dari power supply negatif dan positifnya. Sekarang kita hubungkan ke controllernya ya. Ini power ke controllernya, negatif hitam dan positifnya di 5 volt ya, 5 volt. Kalau ini nggak boleh kebalik ya. Ada tulisannya itu 5 volt dan G grounded ya, atau pos negatif, grounding atau negatif. Oke, selanjutnya power yang dari panel P10 ya. Di sebelahnya ini masih negatif, terus di sebelahnya juga positif. Ini masih ada 2 yang nganggur ya, nggak usah dipakai, nggak masalah. Ini sudah terhubung semua ya. Itu yang ke colokan rumah juga sudah dihubungkan ya, ke 220.
Oke, selanjutnya sebelum disolokin kita rakit ininya dulu ya, kontrolnya dulu biar rapih dulu. Ini dikasih dudukan triplek, terus di atasnya ditaruh controller, terus diikat menggunakan kabel tis biar nggak lepas ataupun berantakan ya. Ini adalah jam otomatis ya, jam masjid otomatis. Jadi nanti kalau ada waktu sholat nanti otomatis alarm, bisa disetting menggunakan HP Android ya, pakai WiFi jadi nggak butuh kabel. Namun di sini saya tutorialkan cara merakitnya saja ya, karena untuk cara settingnya sudah ada di konten kami sebelumnya ya, sudah ada cara untuk setting jam masjid otomatis. Jadi di sini saya konsentrasikan untuk perakitannya saja ya. Perakitnya sangat mudah dan untuk settingnya pun nggak ada masalah ya, sama-sama mudah. Yang penting kita tahu ilmunya. Oke, ini lanjut ke tutorialnya. Ini saya menggunakan lem tembak. Di bagian tengahnya saya kasih triplek ya, supaya kalau diangkat nanti nggak berantakan ininya ya, kuat panelnya. Soalnya panelnya ada 2 baris, jadi harus dikasih tatakan di bagian pinggir kanan kiri dan tengah ada 2 ya, totalnya ada 4 dudukan triplek yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran. Sebelum dikasih triplek dikasih lem dulu ya, supaya kenceng seperti ini. Ini bingkainya saya menggunakan bingkai yang buat foto ya, yang buat figura foto. Bisa dipesan di toko bingkai, bisa custom ya sesuai ukuran. Ini di pinggirnya juga saya kasih lem supaya lebih kuat lagi ya. Nanti jika ada perbaikan untuk dibongkar bisa dipanasin lemnya, nanti akan meleleh. Bisa menggunakan air dryer ataupun oven. Oke, jangan lupa ya sambil menonton tombolnya jangan lupa dipencet. Oke, ini sudah jadi ya, tinggal rapiin saja bagian belakangnya. Ini sudah jadi semua, jadi akan saya trial dulu ya. Kita colokin dulu seperti apa tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya Khalifah JVS itu aplikasinya ya. Ini adalah display atau dari sananya ya. Jadi ini masih tahun 2000, jamnya jam 12:30. Nanti belum kita setting ya. Kalau kita setting nanti sudah sesuai dengan aktual yang sekarang ya. Ini 3 Januari tahun 2000 ya, udah 24 tahun yang lalu. Oke, untuk settingnya bisa tutorial di video kami sebelumnya ya. Oke, ini ada kalender digital juga ya. Ini bisa di depan ada warung Raja Bebek.